Tidak akan diterima sholat Anda sekalipun kalau wudhu Anda dimasuki oleh bid'ah, karena wudhu Anda sendiri telah ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh. Amma ba'du. Kawan-kawan, ketemu lagi dengan channel Edi Herdiana bersama saya. Mari kita lanjutkan untuk belajar lagi tentang Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat. Baiklah kawan-kawan, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan, silakan Anda kumpulkan tentang ayat-ayat bid'ah yang telah saya uraikan dari kemarin. Karena apa? Karena apa yang akan saya sampaikan itu sangat berkaitan dengan bid'ah, agar supaya Anda tidak pusing atau tidak bingung dalam melakukan langkah untuk kedepannya. Karena apa? Sekarang yang akan saya sampaikan adalah intinya dari semua amalan orang-orang muslim. Karena itu, sebelum saya mulai, saya ingin Anda siap-siap dulu agar Anda nanti tidak salah untuk memahaminya. Baiklah teman-teman, mari kita mulai. Ayat yang akan saya sampaikan, saya akan mengambil satu ayat dari Kitabullah. Ayat ini sebetulnya sudah saya jelaskan pada episode video saya yang kemarin. Akan tetapi itu baru sepintas. Sekarang mari kita dalami semuanya. Ayat ini silakan Anda buka. Surah Al-Maidah ayat 6. Di surah Al-Maidah ayat 6 itu Allah menuliskan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Pada episode kemarin, saya telah membahas ayat ini. Ayat ini, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah tentang wudhu. Lalu, Rasul merubahnya. Karena itu, walaupun Rasul merubahnya, kita diwajibkan untuk mentaati Rasul. Karena ditulis dalam surah Al-Anfal ayat 20, kita harus mentaati Rasul. Karena itu, mari kita cari di As-Sunnah. Di As-Sunnah, saya akan membawakan satu riwayat dari riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari dan Imam Muslim terkenal. Mereka itu dijuluki dengan Asy-Syaikhani, yaitu dua orang yang hafalannya banyak. Karena itu, saya akan mengambil riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Riwayatnya seperti ini. Anna rajula qala li Abdullah ibn Zaidin radhiyallahu anhu, atastati'u
ang turiani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Faqala Abdullah ibn Zaidin, na'am. Fada'a bima'i fa'afraghu ala yadayhi marrataini. Summa madmado wastangsaro salasa. Summa gosala wajhahu salasa. Summa gosala yadaihi marrataini ilal mirfaqain. Summa masaha ra'sahu biyadaihi fa'aqbala bihima wa adbaro bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qaffahu. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Summa gosala rijlaihi. Baiklah kawan-kawan, menurut ayat as-sunnah ini, bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ayat ini memiliki arti seperti ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Abdullah ibn Zaidin radhiyallahu anhu, maukah Anda memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wudhu? Lalu Abdullah ibn Zaidin berkata, baiklah. Beliau mengambil air, lalu mencuci telapak tangannya, kedua telapak tangannya 2 kali. Kemudian dia berkumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya, lalu mengeluarkannya kembali 3 kali. Setelah itu beliau mencuci muka 3 kali. Setelah itu beliau mencuci kedua tangannya hingga sebatas 2 sikutnya 2 kali. Lalu beliau menyapu kepalanya dengan kedua tangannya, dimulai dari kepala bagian depan, lalu sampai kepada tengkuknya, dan dikembalikan ke tempat memulainya tadi. Setelah itu, beliau mencuci kedua kakinya. Itulah terjemahan ayat as-sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sekarang, silakan Anda pikirkan, apakah yang Anda kerjakan sama dengan ayat ini? Bila jawaban Anda sama, bersyukurlah kepada Allah. Berarti Anda tinggal 1 langkah menuju ke depan untuk menghafal ayat ini. Karena apa? Karena walaupun perbuatan Anda benar, sama dengan yang diaturkan oleh Allah dalam peraturannya, akan tetapi Anda tidak memiliki ilmunya, maka Allah menganggapnya Anda tetap bersalah. Lalu, bagaimana kalau yang Anda kerjakan tidak sama dengan ayat ini? Itu tandanya Anda melakukan bid'ah, perubahan terhadap ayat as-sunnah ini dan ayat Al-Maidah itu. Saya sarankan, cepat-cepatlah beristighfar kepada Allah
dan mohon ampunan kepadanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni Anda. Kemudian Anda bertobat dan ikutilah ayat as-sunnah ini. Karena apa? Saya sarankan Anda untuk berubah atau bertobat. Karena baik, akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Kalau orang lain menjelaskan tentang amal itu tergantung pada sholat, kalau saya akan menjelaskan, mungkin Anda pun pernah mendengar juga ada yang mengatakan, yang menerangkan ayat seperti ini. La tuqbalu sholatan ahadan hatta yatawaddo'a. Yang artinya, tidak diterima sholat seseorang sehingga dia berwudu. Berarti kuncinya sholat adalah wudu. Lalu pertanyaan saya, bagaimana kalau wudu Anda dimasuki bid'ah? Apakah Anda masih tetap akan dikatakan sholat oleh Allah? Saya yakin tidak akan diterima sholat Anda sekalipun kalau wudu Anda dimasuki oleh bid'ah, karena wudu Anda sendiri telah ditolak. Baiklah kawan-kawan, saya sampaikan ayat ini dan saya jelaskan dengan kemampuan saya sejelas-jelasnya. Kenapa? Karena saya melihat di akhir-akhir ini orang-orang terlalu sibuk dengan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa, sementara pengetahuan yang menjadi kunci amalan orang-orang Islam itu diabaikan sama sekali. Karenanya, saya mengangkat tema ini. Mudah-mudahan Anda diberi oleh Allah hidayah dan rahmatnya, sehingga Anda bisa cepat-cepat berubah. Karena apa? Karena hidup manusia itu ditentukan, dan pertobatan itu hanya diterima ketika orang itu hidup. Sementara bila orang itu telah meninggal dunia, hanya penyesalan yang tidak ada ujungnya sama sekali. Karena itu kawan-kawan, silakan Anda simak videonya sampai habis. Mudah-mudahan Anda diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan, mungkin pada penjelasan saya kali ini banyak ada yang setuju, ada yang tidak. Saya tidak peduli. Yang penting bagi saya telah menyampaikan satu ayat dari Kitabullah dan satu ayat dari As-Sunnah. Silakan Anda pikirkan. Bila Anda ingin cepat-cepat keluar dari jeratan setan yang dinamakan itu bid'ah, maka cepat-cepatlah berpikir. Setelah berpikir, bila Anda takut nanti akan hidup ke tempat yang salah, maka cepat-cepatlah berubah. Karena itu, saya mengajak Anda, mari untuk berpikir. Dari awal, saya mengatakan, mari kita untuk bertafakur. Mungkin pada episode kali ini, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi Anda untuk melepaskan diri dari jeratan iblis yang namanya bid'ah. Karena apa? Bid'ah itu merusak keislaman kita. Seolah-olah kita itu hidup sudah beramal atau membuat amal soleh. Padahal sesungguhnya setiap perbuatan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti amal tidak dikerjakan sama sekali. Apalagi ini termasuk sholat. Sholat tempat bergantung semua amal. Baiklah kawan-kawan, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Mudah-mudahan keterangan saya bisa dipahami. Untuk akhirul kalam, istaghfirullahu li walakum.